الصالحات الحمد لله بمغفرته ورحمته تغفر الذنوب والزلات وصلى الله وسلم على خير البريات سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الهمة العاليات وعلينا معهم وفيهم وبهم برحمتك يا رفيع الدرجات اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب أو الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari yang penuh dengan keberkahan, kebahagiaan, keluhuran, kesejahteraan, ketenangan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita semuanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan di dunia dengan ketaatan dan ibadah kepadanya. Kebahagiaan di dunia adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya, syurganya, dan Rasulullah memberikan syafaatnya. Itulah kebahagiaan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga doanya Allahumma yassir umurana dunyana wa ukhrana dunyana bil maisarah wa ukhrana bil maghfirah. Ya Allah, permudahkanlah urusan dunia kami, permudahkanlah urusan akhirat kami. Urusan dunia bil maisarah, dengan kemudahan. Ingin mencari kerjaan, Allah berikan petunjuk, Allah berikan kemudahan. Semoga ya perjalanan kita, sehingga perjalanan menuju tempat kerjanya, ketika mendaftarkan biasa kalau orang mendaftar kerja bawa CV, ya, bawa berkas-berkasnya. Kita minta kepada Allah ketika kita ingin menjalankan urusan dunia kita dengan melamar kerja, ya, dari rumah sudah membawa berkasnya, sudah membawa CV-nya, berkas-berkas yang dibutuhkan dalam interview, lain sebagainya. Ketika sudah sampai tempat kerjaannya, diberikan kemudahan, langsung diterima. Nah, itu yang diminta oleh kita bil maisarah. Tidak ada kesulitan ketika ingin melamar kerja. Melamar apa lagi? Urusan masing-masing. Allah berikan kemudahan jalannya. Di antara kemudahan dunia, Bib ingin melamar seorang wanita, Allah berikan kemudahan. Jika Allah berikan kemudahan, mohon maaf, Allah akan memberikan proses yang baik. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan proses yang halal. Mohon maaf Habib pesan, ya, kalau ingin Allah berikan kemudahan segala bentuk lamarannya, baik lamaran kerja maupun lamaran wanita. Gimana caranya?
ibadah dan taat kepada Allah. Kalau melanggar hal-hal yang diperintahkan Allah, melanggar yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ya, itu Allah persulit segala urusannya. Allah persulit, nanti orang tuanya nggak setuju, ya nanti akhirnya pekerjaannya sudah ada yang daftar terlebih dahulu, lain sebagainya. Kalau kita dalam keadaan taat dan ibadah, Allah persulitkan, mohon maaf ya, Allah belum berikan karunia dan nikmatnya pada saat kita melamar pekerjaan ataupun urusan kita yang lainnya. Kalau kita dalam keadaan taat dan ibadah, kesulitan dan kegundahan hati kita bernilai pahala. Dikatakan ana indal munkasirati qulubuhum li ajli. Indal munkasirah, Allah katakan, aku bersama hamba-hambaku yang sedang hancur hatinya. Hancur hatiku. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kebahagiaan. Kalau hatinya sedang hancur, sedang gundah, ia dalam keadaan taat dan ibadah, Allah bersamanya. Ketika Allah bersamanya, ketika Allah bersamanya, doanya dan permintaannya Allah kabulkan dan Allah dengarkan, karena Allah bersamanya. Tapi kalau dia dalam keadaan gundah, waduh, nggak diterima pekerjaan, udah menyelamar kemana-mana, susah betul, udah kenal sama dari mulai siapa itu, dari Muzdalifah, Rodiyah, apa lagi, iya, semuanya Munawarah, ya, semua sudah diperkenalkan, namun sulit. Bagaimana kalau kita dalam keadaan taat? Sebelumnya kita dalam taat, kita sholat 5 waktunya, duhanya, sholat malamnya, dan Allah masih belum memberikan harapan kita dalam keadaan sedih hati. Ya Allah, pengen ke majelis taklim, tapi sulit berangkatnya. Kenapa? Ya belum ada motornya, hatinya sedih betul, nggak ada kendaraannya, sedih hatinya. Ya dalam keadaan taat, Allah bersamanya. Namun ingat, hati-hati. Kalau kita dalam keadaan gundah, gelisah, persoalan kehidupan, wah sulit, semuanya sulit. Harapan kita, cita-cita kita tersendat. Kita dalam keadaan maksiat, kita dalam keadaan jauh, sholat 5 waktunya enggak, sholat duhanya boro-boro, tahajudnya ngiler, apalagi subuhnya, jauh dah. Ya, dalam keadaan maksiat, lalai kepada Allah. Ya, bagaimana? Allah Subhanahu wa taala katakan itu adalah peringatan untuknya. Agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau yang sudah taat ibadah, nah itu itu ujian untuknya, agar dia lebih dekat kepada Allah dan Allah bersamanya. Nah, makanya ayo, lebih enak kita kalau seandainya kita dalam keadaan tokbib, percuma sholat tahajud, sholat duha, tetap aja susah-susah juga. Sebentar, ntar dulu, Allah sama kita tuh. Kalau kita nggak sholat duha, nggak sholat 5 waktunya enggak, terus kita dalam keadaan susah sulit, ya udah jatuh tiban tangga. Ya Allah, kita udah sholat, udah duhanya, sholat 5 waktunya, ke majlis taklimnya, beb, kok tetep aja persoalan belum kelar-kelar, beb. Allah sama kita, tenang aja, Allah sama kita. Insya. Ayo, makanya jangan percuma beb sholat, percuma sedekah. Ternyata coba lihat tuh, biasa aja, nggak ada yang berubah, beb. Persoalan terus tambah.
Allah lagi sayang sama kita. Allah secara tidak langsung ingin terus bersama hambanya, ingin terus bersama kita. Ya Allah, ditemenin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin dengar tuh rintihannya. Ya Allah, sulit betul nih. Ya Allah, emang muka pas-pasan, tapi begini bener nasib jomblo. Kan sulit. Ya udah, nasib lo dah. Ya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Amin ya Rabbal. Ayo, makanya Habib pesan semuanya, nggak ada kata sia-sia. Jangan dengerin tuh, percuma majlis taklim. Lihat tuh kehidupan lo tuh begitu-begitu aja. Percuma katanya sholat duha banyak rezekinya, begitu-begitu aja. Jangan kita termakan asumsi itu doktrina seperti itu agar kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Ya, nanti Allah berikan yang termanis untuk kita. Allah berikan yang terindah untuk kita. Amin ya Rabbal. Habib juga ingin jelasin nih, sebelumnya ingin menambahkan. Habib sering sampaikan sebetulnya, ini berkaitan tentang jodoh nih, lamar-melamar nih. Habib sering sampaikan setiap kesempatan, kenapa pernikahan dini itu dilarang, tapi kalau pacaran dini diperbolehkan. Dari dulu Habib masih ingat ya? Dari dulu ini perkataan Habib. Sering sampaikan, ya kalau pernikahan berapa umurnya? Masih kecil, 17 tahun. Masih kecil, buat apa menikah? Tapi giran pacaran gonta-ganti. Play game pacaran kesana kemari, gonta-ganti, orang tuanya tahu, biasa aja, itu juga anak muda, nggak apa-apa. Ya Allah, itu pacaran, mohon maaf ya, giran pacaran ya usia dini kan nggak apa-apa, itu biar wajar, namanya laki perempuan itu normal. Ya Allah, orang tuanya membenarkannya, orang tuanya memperbolehkannya, bahkan mempersilakan, ayo nggak apa-apa, kenal daripada nanti LGBT. Nah ini dia nih. Ya Allah. Tapi giran anaknya mau nikah ya dilarang. Buat apa, ntar lu tong, lu belum kerja, lu belum buat ngasih makan bini lu pakai apa? Ke batu. Ya Allah. Allah katakan apa? Allah katakan banyak ya, dari ayat suci Al-Quran yang menjelaskan, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ayo, kalau kau ada kesempatan, kau sudah mampu ya, pertama ingat nih, Allah katakan apa? Iyakunu fuqara, kalau kalian dalam keadaan fakir, nggak punya apa-apa, ya Allah, sederhana, berkeluarga, nggak mesti harus mentereng rumahnya, ada kendaraan, enggak. Untuk menjaga harga diri dan kehormatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan apa? Iyakunu fuqara, kalau dalam keadaan fakir kalian nih, ya berkeluarga fakir, nggak punya apa-apa, ya masih keterbatasan, kekurangan. Allah katakan apa? Karena pernikahan yang halal, yang suci, yughnihimullahu min fadli, Allah akan kayakan untuk kalian. Makanya dikatakan apa? Iltamisur rizqa bin nikah, cari rizki karunia Allah dengan apa? Dengan pernikah. Ingat, ini mempunyai makna. Bertambahnya rizki, Rasulullah katakan dengan apa? Dengan pernikahan. Ingat, berkurangnya rizki, jauhnya rizki dengan pacaran. Ingat, pernikahan Allah hadirkan tuh rizkinya, pacaran Allah jauhin rizkinya. Pengen bawaan kok nggak dapat nih, pasti nih koper belum keisi aja nih. Mau bawaan susah ya, mau bawaan kadang ya uang bawaan berapa juta? 20 juta. Berapa Arif? Arif udah hampir 50 juta nih uang bawaannya nih. Doain biar sampai 100 juta. Amin ya Rabbal.
kumpulin susah betul. Makanya ayo, makanya nih Habib kasih apresiasi nih. Oh luar biasa. Buat siapa? Buat guru kita. Buat guru kita, ustadz kita, Kiai Arifin Ilham. Oh, dia nikahkan anaknya itu masih 17 tahun. Yang apa? Istrinya umur berapa? 20 tahun. Alhamdulillah. Umur berapa? Umur berapa? Bib enak dia mah apa kan orang tuanya kan ada. Ayo makanya begini ya, Habib ingin kasih pandang bukan ada atau tidaknya. Orang tua ya ingin menjaga kehormatan ya keluarga. Kadang itu dia dipersoalkan. Ribut nih. Wah nikah ini gimana nih Kiai Ustaz? Ya Allah, giran apa yang pacaran tuh, sementara yang pacaran yang lainnya berzina segala macam. Wah, anak SD aja udah main di taman kota. Wah, recehan. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, nih Habib pesan. Gini Habib pesan. Kalau seandainya antum ya, toh antum lupa ya Allah Beb, kadang lupa ya padahal pengen kita udah bilang apa Beb sayang jangan jalan lagi ya, kalau mau jalan atau bagaimana didampingin sama orang tua sama adiknya lah gitu, apa jaga nih biar nggak sampai nyentuh tangan kamu kecuali sudah qabil tu nikah, saya terima nikahnya. Ini nggak belum saya terima nikahnya. Ini mohon maaf nih kadang-kadang begini sampai ya Allah begini. Siapa yang mempertontonkan kemaksiatannya ya Allah tidak peduli mempertontonkan azabnya di akhirat kelak. Apa yang dipertontonkan kemaksiatan? Ya Allah di Facebook. Wah terima kasih Beb ya udah memberikan waktunya malam ini. Ya Allah kita tanya sama teman udah nikah dia ya. Oh ngomongnya bukan Beb ayah, Abi makasih ya. Ditanya, ini udah nikah belum? Belum. Masya Allah. Ya Allah. Ayo deh begini. Kalau seandainya kita lupa ya, jangan kemaksiatan jangan dipertontonkan, jangan. Nanti Allah tidak peduli. Allah azab dia di hadapan makhluk lainnya. Allah pertontonkan dia, Allah malukan dia. Kalau kita maksiat begini, bukan ngajarin, bukan, nggak boleh. Kalau kita buat salah dan lupa, ya jangan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah menutupi, jangan kita bongkar kepada yang lainnya. Makanya tuh gitu, Allah mastur auratina. Ya Allah tutuplah aib kami gitu. Udah ditutupin sama Allah tuh. Ya kan yang berdua kan dia doangan tuh yang jalan kan dua ya. Di orang nih dua nih dia jalan ke sana kemari. Enggak ada yang tahu tuh, enggak ada yang tahu. Di-upload di Facebook. Pantai berdua. Makan berdua. Ya Allah, padahal nggak ada yang tahu, jadi ada yang tahu orang. Ya Allah udah ditutupin sama Allah biar ada. Subhanallah. Mudah-mudahan semuanya Allah jaga. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau mau dapat cinta, love, cinta. Ya, antum ikut dong nih ceritanya. Kalau cinta mati. Ya, sehidup semati. Di sini disebutin wa minal lataif ma hukiya an Majnun Laila. Pernah dengar cerita kisah Majnun Laila atau Laila Majnun? Pernah ya? Pernah tahu? Jangan Romeo Juliet, jangan. Majnun Laila.
Coba nih, lihat nih cerita apa cinta hidup semati Majnun Laila. Disebutkan annahu lamma mata, ketika si Majnun ini meninggal dunia, Majnun Laila. Majnun itu si lakinya, Laila itu perempuannya. Namanya bukan Majnun. Ya. Namun karena dia tergila-gila dengan Laila disebutkan Majnun. Majnun itu orang gila. Nah, iya, makanya di antara syairnya si Majnun kepada Laila ketika dia lewat rumahnya, marartu ala diyari diyara Laila fa uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar laisa hubbun syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Ini puisi nih, ini jangan dicatat buat di Facebook nih ya. Nah, maratu ala diyar, ku lewati rumahnya Laila, lewat nih depan rumahnya Laila, ya. Fa uqabbilu dzal jidar, dan aku cium dinding temboknya rumahnya Laila. Ya namanya juga orang gila. Majnun Laila. Terus dia bilang apa sebentar? Laisa hubbun syaghafna qalbi. Ketahuilah sesungguhnya aku mencium dinding temboknya rumah Laila itu bukannya aku suka dengan tembok, bukan suka dengan rumah, bukan, tapi aku cinta mansakana dia, aku cinta kepada penghuni rumah itu. Bukan aku cinta kepada rumah, namun aku cinta kepada penghuni rumah itu. Ini si Majnun. Ketika si Majnun sudah menikah, ya, mohon maaf, di cerita Majnun Laila, ya, cerita Majnun Laila, itu Majnun Laila tidak pernah ada pacaran tuh, nggak ada. Dipertemukan sama orang tuanya. Subhanallah. Itu makanya dia lewat rumahnya. Kalau sekarang kan orang sekarang nih mau pacaran lewat depan rumahnya. Beb, di belakang rumah nih. Masya Allah, main belakang loh. Wah, orang dulu lihat, ya Allah, nggak bisa gitu. Maka diketemuin sama orang tuanya. Ketika menikah, ketika menikah dengan bahagia dengan Laila, akhirnya Allah takdirkan si Majnun ya meninggal terlebih dahulu. Ketika si Majnun meninggal, ya, wa tazawwat bi rajulin aqribaaha marra biha ala qabrihi. Akhirnya saudaranya nih, ya, saudaranya si Laila kesian ngelihatnya sendirian. Akhirnya apa? Ayo deh, tawarkan Laila untuk dia menikah kembali. Ya, menikah kembali dengan lelaki salah satu dari keluarganya si Majnun, si Laila itu. Udah, akhirnya dia menikah. Ketika si Laila sedang berjalan bersama suami barunya, dia melewati kuburan si Majnun, ya. Faqala laha, ya, hadza qabrul kadzdzab. Ini suaminya nih, suami barunya bilang, Laila, ini kuburan orang bohong. Terus faqala hasyalillah innahu la yakdzib. Ini si Laila akhirnya dia marah. Jangan bicara seperti itu suamiku gitu. Dia bukan orang yang pembohong. Dikatakan apa? Faqala alaysa wal qail walau anna Laila. Dia orang bohong. Kenapa bohong? Iya, dulu katanya sehidup semati. Dia kenapa dia mati terlebih dahulu, dia meninggalkanmu sehingga engkau bersamaku sekarang. Dia kata ingin hidup bersamamu, ingin senang susah dan mati bersamamu, namun dia meninggalkan dirimu terlebih dahulu. Bagaimana? Dia orang pembohong itu. Akhirnya fastadzanatu fis salami alaih. Si Laila bilang sama suaminya itu, yang suami barunya, boleh aku mengucapkan salam untuknya? Silakan. Faqalat assalamu alayka ya qatilal gharam. Ini bahasa sastra nih. Ya, pokoknya intinya begini aja dah. Ya, ini bahasa sastra susah diterjemahin nih, apalagi bahasa Arab. Intinya si Laila ya memuji ya dan mengatakan kepada suaminya, ya, si Majnun, di hadapan suami barunya, ya qatilal gharam, wahai pembunuh cintaku. Ya, kau telah lari dari bayangan kehidupanku.
dan terus dia mengutarakan kesedihannya sampai di bait, dan pertemukanlah wahai Tuhan diriku dengannya pada detik dan saat ini. Pas udah ngomong seperti itu, si Laila dia tersungkur dan meninggal dunia. Dan meninggal dunia. Ketika dikuburkan di satu liang lahat sama si Majnun, ya, sama suaminya yang dulu, tumbuh, ya, fatala amin qabrihima syajaratan yaltafu ba'duha la'abad. Coba lambang cinta sejati akhir tumbuh, ya, dua pohon dari kuburannya, ya, saling berpelukan, berdempetan itu pohon, ya. Fasubhana man haratil afkar min azimi qudrati. Coba, cinta itu mampu membuat seseorang meninggal dunia. Cinta yang hakiki, yang sejati, mampu mengantarkan, ya, seseorang untuk hilang kenikmatannya dan menuju kenikmatan yang abadi. Mohon maaf, ketika meninggal Rasulullah itu para sahabat menangis histeris keluar dari kota Madinah. Ya Allah, sungguh telah meninggal kekasihku, maka tidak sudi kedua mataku ini melihat dan memandang selain wajah kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, angkatlah pandangan mataku, penglihatanku, ya Allah, maka sesungguhnya haram bagiku melihat selain kekasihku Nabi Muhammad. Ketika itu matanya buta. Ada lagi yang ya Allah, sungguh tidak ada kenikmatan hidupku ini. Ya Allah, buat apa hidup ini tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hampa, meninggal dunia. Mohon maaf, begitu pula dialami oleh para guru-guru kita, diantaranya Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa. Kerinduan yang sangat membuatnya dia untuk kembali dan berjumpa dengan sang kekasihnya. Rindu membuat seseorang meninggal dunia. Itu, ya, oleh karena itu mohon maaf, ketika kita saksikan di Hadramut itu kalau sedang membaca qasidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ketika sholat tarawih membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ya, itu pernah di sekitar kanan kita itu mereka histeris menangis dan tersungkur, pingsan. Dan seperti itu, dan bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani di masa hidupnya ketika beliau berceramah, ya, dan beliau berdoa menangis, ya Allah, semua jamaah menangis, dan banyak di antara mereka menangis tenggelam dalam lautan cinta dan kerinduan kepada Allah dan Nabi Muhammad, meninggal dunia. Tidak dibuat-buat. Nah, itulah kerinduan, ya, mahabbah, ya, cinta hakiki itu mampu mendorong, ya, seseorang untuk menikmati kenikmatan yang abadi. Cinta Rasulullah, cinta abadi, cinta hakiki. Mudah-mudahan, ya Allah, cinta yang ada dalam hati kita ini terus bersemayam di hati kita, Rasulullah bersama kita, dan terus berkembang cinta kita sehingga waktunya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan sang kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim, ya habibi, ya habibi, ya habibi, ya habibi.